Oke, teman-teman yang bertanya, aplikasinya apa? Jadi aplikasinya itu namanya Popo Live. Nah, gimana sih dapat cuan di Popo Live? Nah, sebenarnya itu ada banyak ya fitur-fitur yang bisa menghasilkan cuan di Popo Live ini gitu. Cuman kalau aku itu cuman ambil yang dua tugas utamanya aja gitu. Jadi nanti kalau memang teman-teman mau gabung itu bisa dieksplor lah ya gitu ya. Nah, jadi tugas utama untuk dapat cuan di Popo Live itu yang pertama itu namanya live solo atau biasa disebut durasi. Nah, ini untuk member baru eh, targetnya itu, ini member baru itu 7 hari pertama ya. 7 hari pertama itu targetnya adalah 2 jam dengan per jamnya itu dibayar $1. Makanya saya sarankan di 7 hari pertama itu kita maksimalin banget karena bonus besarnya itu ada di 7 hari pertama. Jadi 1 jamnya dibayar $1. Berarti kalau kita live 2 jam berhasil lolos nggak kena pelanggaran, maka bisa dapat $2 per hari itu gitu ya. Nah, itu di 7 hari pertama. Nah, setelah 7 hari gimana? Setelah 7 hari nanti dia live solonya atau durasinya itu hanya 1 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini namanya adalah misi party. Nah, untuk member baru itu 7 hari pertama sama seperti durasi tadi, targetnya duduk di room party dan duduk di kursi mahkota itu selama 2 jam. Nanti gimana maksudnya room party duduk di kursi mahkota? Nanti akan dikasih tutorialnya kok gitu ya. Nah, tapi kalau untuk si misi duduk di room party ini dia nggak seperti live solo tadi, live durasi yang kalau sudah live dapat claim reward gitu ya. Nah, di duduk misi party ini kita punya target di 7 hari pertama sebagai member baru itu selama 2 jam juga, tapi syaratnya kita harus kumpulkan 800 poin. Maka nanti kita bisa klaim bonusnya sebesar 800 poin per jamnya. Jadi setara 0,16 dolar hampir ya. Nah, ingat ya. Jadi kalau di misi party itu setelah 2 jam nggak bisa kita klaim bonusnya kalau kita tidak mengumpulkan 800 poin. Nah, di Popo itu ada yang istilahnya namanya koin dan poin. Nah, koin ini ditukar jadi poin. Sedangkan poin kalau sudah terkumpul 100.000 itu bisa dicairkan yang nilainya itu setara dengan $10 gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana nih? Kan tadi ada syarat ya saat duduk party tadi mau bisa claim reward kalau kita sudah mengumpulkan 800 poin. Nah, dapat 800 poinnya ini saat duduk misi party itu gimana? Nah, ada beberapa cara nih ya. Yang pertama, itu saat kita sedang duduk misi party tadi sambil kita nunggu 2 jam tadi, itu kita bisa yang pertama bisa dapat saweran dari host peserta lain nih. Host kita itu disebutnya host kalau di Popo atau peserta gitu ya. Saat kita di room party itu bisa aja orang yang bagi-bagi apa tuh namanya lempar-lempar gift gitu ya ke kita. Nah, kita dapat saweran. Nah, mereka lempar gift itu terus dapat apa? Mereka bisa dapat cashback. Nah, di sini juga salah satunya nanti yang bisa dieksplor ya supaya bisa dapat cuan. Tapi ini tidak wajib. Jadi yang pertama kita bisa dapat saweran dari host lain berapa aja gitu kan ya. Pokoknya totalnya 800 poin. Saya sering tuh duduk party pas dapat host yang baik tuh ya. Dia sampai lempar saweran sampai 2000 gitu. Kadang juga cuma 100, 200 atau kadang cuma beberapa puluh. Ya nggak masalah, lumayan gitu ya. Atau yang kedua, supaya kita dapat 800 poin ini, yang kita bisa lakukan adalah barter koin. Barter koinnya berapa untuk sampai di 800 poin? Nah, jadi barter koin yang harus kita lakukan adalah senilai 1.500 koin dengan sesama host lain. 1.500 ini itu dapatnya nanti 1.050 poin. Karena 1.000 koin itu setara dengan 700 poin. Kan masih kurang tuh kalau 700, kurang 100. Makanya kita tambahin 500. 500 ini kalau kita tuker itu dapatnya 350 poin. Makanya kalau kita barter 1.500, kita dapatnya 1.050 poin. Gitu ya. Nah, caranya supaya kita dapat punya koin ya, kan tadi koin itu ditukar jadi poin. Nah, gimana caranya di Popo supaya kita ini punya koin? Jadi kita bisa barter dan nanti bisa dapat 800 poin ini tadi. Ya, tadi supaya bisa klaim gitu ya, supaya bisa klaim reward yang 0,16 dolar tadi. Gimana caranya supaya kita bisa dapat koin gitu kan ya dan bisa barter. Nah, itu ada tiga cara. Yang pertama itu kita bisa ambil peti harta karun namanya. Nah, jam kerjanya Popo itu setiap hari itu dari jam 23.00 sampai 23.00 besoknya. Jadi per hari itu nanti kita akan dikasih jatah peti harta karun itu setiap hari ada 10. Nah, itu bisa kita klik
Jadi dia ada waktu mundur gitu ya, 5 menit mundur, habis nanti bisa kita klik ambil. Per peti harta karun itu kalau sinyal lagi bagus itu kita bisa dapat 40. Sehingga kalau 10 peti total 400. Nah, dari ambil peti harta karun ini aja kita sudah nyimpan 400 koin. Tapi kalau mau kumpul 1.500 otomatis masih kurang dong ya. Apalagi cara yang bisa kita lakukan? Yang kedua yaitu mulung angpau. Jadi akan banyak nanti di Popo itu host-host yang dia bagi-bagi angpau. Nah, angpau ini berapa jumlahnya? Ya macam-macam tergantung yang bagi. Ada yang setiap angpau itu 10 koin, ada yang 50 koin gitu ya, ada yang sampai 100 koin, bahkan ada yang 1000 koin, tergantung dia bagi-baginya gimana. Tapi namanya mulung, ya ini cepet-cepetan dan hoki-hokian, karena yang mau mulung itu banyak banget gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga yang bisa dilakukan supaya kita punya koin adalah dengan cara top up koin. Top upnya kemana? Ke agensi kita. Jadi saya itu punya agensi gitu ya. Jadi orang lah yang di atas kita gitu. Nah itu saya kebetulan nggak sembarangan pilih orang sih, karena saya udah kenal orangnya, makanya kemudian saya mau gitu gabung di bawah agensi dia gitu ya. Jadi istilahnya nggak bakal kena tipu deh gitu. Nah, untuk top up ini, top up ke agensi, itu kalau kita top up, nilai paling rendah untuk top up itu adalah 15.000. Bisa kirim pakai Dana, bisa rekening transfer gitu bisa ya. 15.000 ini setara berapa? Jadi kalau kita top up 15.000 ke agensi, itu kita dapatnya 8.000 koin. Nah, setiap hari kan tadi kita bisa untuk klaim misi kita harus barter 1.500 koin ya. Berarti ini bisa kita pakai untuk barter ya 5 hari ke depan gitu ya. Jadi selama 5 hari bisa, belum nanti ditambah kalau kita mulung angpau atau kita klaim peti harta karun atau dapat yang lain lah gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu berpikir, ih saya kan mau dapat uang di sini, ngapain saya harus top up? Saya nggak mau top up koin gimana? Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kan. Maksimalkan aja ambil peti harta karun dan mulung angpaunya gitu. Jadi artinya nggak masalah, sangat tidak masalah kalau kamu nggak mau top up. Dan kalau misal kamu nggak mau top up sehingga misalkan terus dapat peti harta karun dan mulung angpaunya kurang dari 1.500 koin sehingga kamu nggak bisa barter hari itu, ya nggak apa-apa, sehingga target 800 poin kamu untuk klaim misi party tadi kan tidak tercapai itu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi sehingga ya kerugiannya apa ya, cuman kita nggak bisa klaim reward yang 800 poin tadi. Itu aja sih gitu, artinya kalau kita nggak menyelesaikan target ini terus apakah poin kita yang sudah terkumpul itu dikurangin, tuh enggak gitu ya. Nah itu penjelasan dari aku. Oke, nah itu tadi penjelasan singkat ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau gabung, yang pertama ya silahkan download aplikasinya lewat link yang nanti aku bagi gitu kan. Aku akan bagi link, kemudian silahkan di download. Kalau ternyata oh saya nggak mau mbak, nggak mau lewat link itu gitu kan, itu nggak mau di bawah mbak Dian gitu, atau nggak mau di bawah itu, saya mau download aplikasi lewat Play Store, ya silahkan. Tapi kalau download lewat Play Store ya berarti nggak berada di bawah naungan saya ya, artinya saya tidak bertanggung jawab dan ya silahkan jalan sendiri-sendiri gitu. Kemudian kalau sudah download, kemudian yang kedua ikuti langkah-langkah pendaftaran yang ada di situ. Jadi kayaknya diminta untuk masukkan nama gitu ya, nama kita di ini ya, nama di Popo maunya apa. Ada yang misalkan Ratu Drakor gitu ya, terserah ya. Kalau saya sih pakai nama Dian ST biasa. Kemudian diminta untuk pasang foto profil juga. Nanti foto profil ini bisa basing sih, terserah mau foto artis atau foto apa terserah gitu. Tapi nanti kita diminta scan wajah memang. Kenapa scan wajah? Karena ini supaya kita tidak punya akun ganda gitu. Karena kalau kita punya akun ganda, misal di handphone lain kita punya akun yang berbeda supaya kita bisa double gitu harapannya. Nah, itu nggak bisa. Kalau ketahuan, kalau misal kita ketahuan itu maka akan kena pelanggaran dari Popo, atau bahkan kita di ban permanen gitu loh, jadi tidak bisa daftar lagi gitu kan dengan wajah kita yang itu gitu. Maka nanti ada scan wajah, insya Allah aman sih. Nah setelah mengikuti langkah pendaftaran ini, kalau teman-teman daftarnya itu sudah, saran saya sih ya, karena kan tadi jam kerjanya Popo tuh dari 23 ke 23. Nah itu kalau bisa sih daftarnya di jam-jam masih jam awal, artinya misalkan teman-teman daftarnya malam nanti jam 23.15 gitu. Nah artinya untuk ke jam 23 lagi, masa satu hari itu berakhir kan masih lama. Jangan daftarnya itu di nanti jam 7 malam misal habis maghrib. Nah itu kan ke jam 23 udah dihitung satu hari tuh ya. Nah itu kan waktunya mepet. Sedangkan lakukan target yang pertama itu kita live solo 1 jam pertama itu tanpa jeda. Makanya kalau saya nyaranin teman-teman kalau daftar itu jangan di jam-jam mepet, paling nggak di jam-jam yang masih senggang, karena untuk 1 jam pertama itu kita live tanpa jeda, jadi full 1 jam tanpa jeda. Nah untuk 1 jam berikutnya itu bisa dicicil, jadi nggak harus full. Misal teman-teman hidupin aplikasi kemudian live gitu ya,
dapat 5 menit ya ada gangguan nih atau mau kemana ya bisa di close, itu dia ke save waktunya, nanti kita hidupkan lagi gitu kan, terkumpul lagi 10 menit, nanti dia diakumulasi sampai kemudian total 2 jam gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ikuti ketentuan yang ada, ketentuan live-nya bagaimana gitu kan, duduk di misi partinya bagaimana supaya kita nggak kena pelanggaran, karena di Popo untuk awal-awal tuh cukup strict banget gitu ya, jadi ada syarat live itu nggak susah sih, nggak susah kok, nanti akan saya jelaskan, saya kirim tata cara live-nya bagaimana gitu ya, ikuti aja, karena kalau sudah kena pelanggaran itu sayang banget, apalagi 7 hari pertama, karena di 7 hari pertama itu yang bonusnya gede gitu ya. Kalau sudah kena pelanggaran nanti ya sayang ya, artinya 7 harinya hilang. Kalau saya dulu gabung di 7 hari pertama, di hari keempat itu saya udah bisa klaim eh, $10 lebih sih, hampir $11 gitu, jadi sekitar 160 ribuan waktu itu. Nah, itu sih yang perlu saya jelaskan untuk teman-teman yang mau coba cari cuan di aplikasi Popo gitu ya. Tapi itu pilihan sih ya teman-teman. Artinya saya sih udah beberapa kali nyoba yang apa tuh yang kayak monetisasi dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya yang paling mudah gitu ya, yang paling mudah dan paling gampang untuk dapat cuannya ya di Popo ini sih gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk dapat cuan yang lebih banyak di Popo ini bisa banget, tapi ya bertahap lah ya, pelan-pelan dieksplor. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih.